Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Isra Nikita dengan NIM 2400-2003 dari kelompok 2 sesi 231. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu pengertian birokrasi, yang kedua model birokrasi Weber, dan yang ketiga kritik terhadap birokrasi Weber. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian birokrasi. Birokrasi yaitu organisasi atau tatanan pemerintah yang kompleks, sistemnya yang berlapis-lapis dan memiliki rantai komando yang berbentuk piramida, dan dapat diartikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban dan menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Kata birokrasi juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti bureaucracy, di mana merupakan gabungan dari kata biro yang berarti meja dan kresi yang berarti kekuasaan. Selanjutnya ada beberapa pengertian birokrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Max Weber, di mana birokrasi itu adalah organisasi yang terstruktur, formal, dan impersonal, di mana organisasi harus memiliki struktur hierarki serta aturan regulasi yang jelas. Yang kedua menurut Forsmore Steinmarks, di mana birokrasi itu adalah tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya spesialis. Yang ketiga menurut Karl Marx, birokrasi itu adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif, yang berfungsi untuk mempertahankan privilege dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Yang keempat menurut Hegel, di mana menurutnya birokrasi itu adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial. Yang kelima menurut Blue and Meyer, menurutnya birokrasi itu adalah sesuatu yang penuh kekakuan, kemandangan struktural, tata cara yang berlebihan, dan penyimpangan sasaran. Yang keenam menurut Rian Nugroho Dwijo-Wijoto, menurutnya birokrasi itu adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai beberapa model birokrasi. Yang pertama divisi pekerjaan dan spesialisasi. Divisi pekerjaan ini menghasilkan spesialisasi karena dengan adanya divisi pekerjaan akan membuat karyawan berpengetahuan dan ahli dalam menunaikan tugasnya, yang pada akhirnya akan melahirkan efisiensi organisasi. Yang kedua, orientasi impersonal. Dengan adanya orientasi impersonal ini, atasan dan karyawan dapat mengambil keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta dan rasional, bukan perasaan. Yang ketiga ada jenjang otoritas atau bisa disebut hierarchy of authority, di mana jenjang kekuasaan ini merupakan karakteristik yang paling menonjol pada organisasi modern, karena untuk menjamin kepatuhan bawahan terhadap tugas-tugas atau arahan-arahan dari atasan sehingga tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat yaitu aturan dan ketentuan atau bisa disebut rules and regulation. Artinya setiap organisasi mempunyai sistem peraturan yang telah ditetapkan, dan peraturan-peraturan ini menyangkut pada hak dan kewajiban orang-orang yang terdapat di dalam organisasi dan sesuai dengan porsinya. Yang kelima ada orientasi karir, di mana kekaryaan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis, dan hal itu membentuk suatu karir. Sistem promosi dalam organisasi birokrasi juga didasarkan pada senioritas, prestasi, atau bisa juga kedua-duanya. Yang keenam ada efisiensi, di mana karakteristik birokrasi Weber ini berfungsi untuk memaksimumkan efisiensi organisasi, karena para ahli yang mempunyai komitmen akan membuat keputusan yang rasional yang dilaksanakan dan dikoordinasikan secara disiplin. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai kritik terhadap birokrasi Weber. Yang pertama, model birokrasi Weber ini dikritik karena tidak mempunyai perhatian yang penuh terhadap ketidakberfungsian dari formulanya.
Dan yang kedua, model birokrasi Weber ini dikritik karena sudah mengabaikan struktur informal dalam organisasi. Yang ketiga, model birokrasi Weber dikritik karena tidak memperhatikan adanya kontradiksi internal antara elemen-elemen di dalam model. Dan yang keempat, model birokrasi Weber dikritik oleh kaum feminis karena sifatnya yang bias gender. Baik, sekian penjelasan saya mengenai model-model birokrasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.